77 cara bodoh berjualan. Ini julukannya The King of Active Selling. Malam ini saya mengundang seorang teman, seorang mentor saya, seorang pengarang buku bestseller, namanya Pak Danang Priyadi. Pak Danang Priyadi ini adalah seorang pengarang buku, seorang author yang betul-betul luar biasa. Bukunya itu sangat-sangat bagus dan rata-rata semua bestseller. Oke, jadi hari ini kita akan belajar dari Pak Danang Priyadi karena bukunya itu unik, judulnya juga unik seperti ini. 77 cara bodoh berjualan. Terus ada juga seperti yang ini, 77 tanya jawab cara bodoh berjualan. Jadi betul-betul judulnya unik, tetapi isi di dalam buku-buku yang dikarang oleh Pak Danang Priyadi ini luar biasa, sangat-sangat bagus. Simple, tapi bisa membuat kita sangat mudah untuk mengerti trik-trik yang diajarkan. Dan kalau kita betul-betul membaca, menghayatinya, kita akan bisa mendapatkan suatu ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan dalam praktek-praktek gimana kita berjualan. Saya masih menunggu kehadiran dari Pak Danang Priyadi. Tadi saya barusan telepon ke Pak Danang Priyadi ini karena selama ini banyak sekali teman-teman saya itu salah masuk karena Instagram saya yang sering saya aktif pakai itu adalah @skyc_travel. Tapi malam ini saya akan Instagram live di Instagramnya @tanyamentor. Jadi saya pesan dulu, Pak, nanti jangan salah masuk ya, jangan masuk ke skyc_travel, masuknya ke Instagram Tanya Mentor. Tapi oh ya, ini sudah masuk. Oke, Pak Danangnya sudah nggak kesasar, sudah bisa saya undang. Oke, saya undang dulu Pak Danang. Oke, sebentar lagi Pak Danang Priyadi dengan julukan The King of Active Selling akan bergabung. Halo Pak Danang. Selamat pagi Mas Agus. Pagi. Pak, suara saya bisa kedengaran dengan jelas? Jelas, amat sangat. Jelas ya. Waduh, tadi saya sebelum ini saya telepon dulu karena sebelum ini Pak Danang, banyak teman-teman karena tahu saya memakai Instagram @skyc_travel, banyak kesasar ke sana Pak. Jadi pada saat saya live di Tanya Mentor ini, loh ini yang saya undang kok nggak muncul-muncul. Rupanya mereka nungguin di Instagram saya yang satu lagi yang @skyc_travel gitu Pak. Banyak ladangnya soalnya ya. Saya mau perkenalkan kembali. Tadi saya sudah perkenalkan sedikit, saya perkenalkan kembali lagi. Hari ini saya beruntung sekali bisa mengundang seorang teman, seorang mentor yang luar biasa, seorang pengarang buku-buku bestseller, dan ini bukunya saya juga salah satu buku yang paling luar biasa, 77 cara bodoh berjualan, Pak Danang Priyadi. Pak, saya mungkin akan cerita sedikit kepada teman-teman pada saat kita awal-awal kita bertemu Pak ya. Pada saat itu saya ingat mungkin sekitar setahun yang lalu, pada saat itu saya ke Gramedia di Medan. Pak Danang kan di Jakarta Pak ya? Betul. Nah, jadi saya kebetulan ke Gramedia di Medan karena saya tinggal di Medan. Saya lagi nyari bukunya Pak Tung Desem Waringin, Life Revolution. Kebetulan sekali pada saat itu Pak Danang Priyadi sedang melakukan promosi bukunya, 2 buku ini. Langsung saya beli juga, 77 cara bodoh berjualan dan 77 tanya jawab cara bodoh berjualan. Jadi saya ketemu dengan Pak Danang jelaskan tentang bukunya. Saya lihat, wah ini judulnya saja sudah sangat unik sekali. Ini pasti isinya luar biasa gitu. Dan kebetulan juga pada saat itu Pak, saya punya suatu keinginan untuk bisa belajar menulis buku Pak. Jadi kita sharing Pak ya, kita bicara panjang lebar tentang menulis buku. Dan saya juga pada saat itu saya katakan ke Pak Danang, Pak saya juga sangat kepingin suatu hari nanti saya bisa menulis buku saya sendiri. Dan syukurnya Pak saat ini Pak, hari Senin nanti buku saya yang pertama
akan terbit, Pak. Walaupun ini masih kolaborasi dengan 9 orang penulis hebat lainnya. Jadi akhirnya apa yang saya utarakan ke Pak Danang, bahwasanya saya kepingin sekali bisa belajar menulis, dan setelah itu kita banyak berdiskusi, kita berteman sampai sekarang, dan akhirnya salah satu impian saya bisa menulis buku akhirnya bisa terwujud. Ini pengaruhnya sangat besar, Pak, karena saya ketemu dengan Pak Danang. Kalau saat itu saya tidak pernah bertemu dengan seorang yang namanya Danang Priadi, mungkin sampai hari ini saya tidak pernah terwujud bisa menulis buku. Buku saya ini judulnya, Pak, judulnya Peluang di Masa Krisis. Dan luar biasanya lagi, Pak Danang, buku ini, Pak, ini dikoordinasi, bisa terwujud, dikoordinasi oleh teman baik saya, Pak. Seorang anak muda yang masih berusia 19 tahun, Pak, 19 tahun. Dan dia sudah menulis, dia sudah menulis 3 buku, 4 buku, dan dia mengkoordinasi 3 buku, Pak. Jadi total sudah 7 buku. Namanya Jordi Wongsidarta. Ini anak yang luar biasa. Nanti saya akan perkenalkan dengan Pak Danang Priadi. Kita mudah-mudahan bisa kolaborasi karena dia di Jakarta juga, Pak. Jadi nanti siap. Jadi nanti Bro Jordi Wongsidarta ini mudah-mudahan bisa ketemu dengan Pak Danang, bisa kolaborasi melakukan event-event gitu, Pak ya. Pak, oke, sekarang lanjut ke Pak Danang. Pak Danang silakan mungkin bisa perkenalkan diri lagi ke teman-teman. Mengapa Pak Danang Priadi mempunyai julukan The King of Active Selling dan bisa membuat buku-buku yang sangat luar biasa, yang sangat bestseller, Pak. Silakan Pak Danang. Semangat pagi. Meskipun malam, semangatnya tetap pagi ya. Jadi ceria terus ya. Oke, selamat untuk Mas Agus yang akhirnya bisa menulis buku. Ya, ini Tuhan mempertemukan kita ya, alhamdulillah ya, sehingga bisa ada kolaborasi antara Jakarta dan Medan sampai sekarang. Ada lagi itu dari PT Nusanet. Saat itu saya juga ngasih training di provider PT Nusanet. Ada seorang anak muda yang akhirnya menulis sudah 3 buku puisi karena terinspirasi dari Medan juga. Nah, baik. Jadi julukan saya The King of Active Selling ini itu adalah yang memberi anak supervisor dari Gramedia Raden Intan Lampung. Pada waktu menjual buku, menjual barang-barang di Gramedia Raden Intan Lampung, dia mengikuti buku yang tertulis di dalam buku saya ini ya, 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan. Jadi gimana caranya? 4F. F pertama friend, F kedua family, F ketiga fanatik, F keempat follower. Jadi kalau menjual itu supaya gampang, anggaplah pembeli itu sebagai teman. Dengan teman kita percaya, dengan teman kita enak, atau family dengan keluarga. Kalau orang lain, pembeli, pelanggan, customer dianggap sebagai keluarga, kita enak, senang, mudah. Yes, right, dengan teman kita percaya. Lalu akhirnya akan muncul fanatik. Fanatik itu apa? Orang suka sama kita sehingga setiap kali mencari. Seperti kalau di Medan mencari Mas Agus ya. Kebetulan punya forum mentor-mentor, saya lihat, saya juga ikutin, ada Tung Desem Waringin, ada Andre Wongso, luar biasa ya. Terima kasih, saya terhormat juga diundang di kelompok para motivator Indonesia yang luar biasa itu ya, termasuk Andre Wongso yang motivator nomor 1 di Indonesia. Lalu yang terakhir itu follower, itu nggak kalah pentingnya. Follower itu artinya bukan just not fucking Twitter. Follower itu artinya orang lain menjadi advocate, menjadi messenger kita, menjadi word of mouth kita, ngomong tentang kebaikan kita. Seperti ini Mas Agus, terima kasih itu menjadi follower saya dalam arti membicarakan saya, buku saya. Nah itu yang luar biasa. Dan saya juga terima kasih Mas Agus bisa menjadi penulis juga. Itu suatu kebahagiaan bagi saya. Kalau apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi orang lain, dan orang lain bisa sukses, bahkan lebih sukses dari saya. Itulah kebahagiaan saya. Nah, Feby ini baru ketemu sekali Mas Agus, langsung mempraktekkan ilmu yang F-Family. Jadi pada saat jualan, dia ingat tidak hanya bapaknya yang ditawarin, tapi ibunya dan anak-anaknya. Maka sekali jualan dia bisa menjual Rp1.891.000. Padahal targetnya hanya 1,5 juta. Jadi sekali jualan sudah langsung selesai. Maka dia langsung teriak, Mr. Danang, you are truly the king of active selling. Karena apa yang kamu ajarkan, saya lakukan dan berhasil. Nah ini akhirnya saya
senang karena mendapat julukan itu. Lalu waktu di Kalimantan bulan Januari sesudah ketemu Mas Agus itu, saya mendapatkan mahkota ini. Ini dari Kalimantan ya, topi Dayak dari Pontianak, Kalimantan Barat. Nah ini saya pakai sampai ke Kucing, Malaysia karena dekat kan sana. Nah itu dia. Nah ini julukan The King of Fishing dari situ, Mas Agus. Nah saya senangnya di buku yang kedua ini bahkan orang Banjarmasin, Ibu Irma, karena baca buku ini, dia bisa jual 2 properti syariah dalam seminggu. Ya, bahkan dia mau dalam buku ini bisa 10 kali lipat, dalam sebulan ini dia mau jual 10 ya properti syariah. Di jalan susah, tapi kalau kita punya semangat, menganggap seperti keluarga, seperti teman, kita bisa jualan. Nah, di buku yang ini juga lucu ada kisahnya, itu yang namanya Bapak Bowo, itu penjual lukisan dari Denpasar, Bali. Biasanya 2-3 hari dia hanya jual 1 lukisan, Mas. Tapi setelah baca buku ini, dia akhirnya dalam waktu hanya setengah jam bisa jual lukisan antara 300.000 sampai yang masterpiece-nya 10 juta, Mas, setengah jam. Lalu waktu saya lagi ke Denpasar, Bali, ke Gramedia seperti Mas Agus, dia nemuin saya sama istri sama anaknya, lalu istrinya bilang, "Bapak ini ngefans sama Bapak." Akhirnya setengah jam bisa jual sampai puluhan juta. Hanya pakai ilmu apa? Sederhana. Setiap pelanggan disalam seperti teman, seperti kawan. Ditunjukin lukisan yang bagus, lalu frame-nya seperti ini. Nah, yang lucu juga di Bali kemarin ada seorang yang namanya Gus Ferry. Waktu saya tawarin buku saya, dia nggak mau. Tetapi waktu dia membayar di kasir, anaknya kan dibeliin tembak-tembakan itu. Saya ajak main tembak-tembakan. Saya main tembak-tembakan. Dor gitu. Akhirnya apa? Dia kaget. Luar biasa cara jualan kamu gitu loh. Cara penampilanmu saya pakai seperti ini. Kamu nggak bisa jual sama saya, tapi kamu ngajak main anak saya. Ya udah, semua orang bodoh. Saya harus belajar. Saya membeli buku kamu. Tapi apa yang terjadi? Bukan sekedar terpaksa membeli. Dia membeli, lalu 2-3 hari kemudian dia ngasih kesaksian. Pak Danang luar biasa. Buku Pak Danang ini terlalu murah. Karena apa? 2-3 hari ini saya mendapatkan uang 56.000 US dollar sebagai money changer. 56.000 US dollar. Pakai ilmu apa? Pakai ilmu yang di sini memuji. Jadi pujiannya yang dikirim ke saya itu, "Ibu cantik sekali, boleh dong beli dolar dari saya." Akhirnya 56.000 US dollar hanya karena memuji. Nah ini contoh-contoh yang konkret kalau saya ceritakan banyak di sini, Mas. Nah itu yang karena membaca buku ini akhirnya sukses. Betul Pak Danang, saya sangat suka, apalagi yang Pak Danang tulis di belakang ini. Tunggu ya, yang ini. Buku ini mengajarkan Anda untuk berpikir bodoh. Saking bodohnya, Anda yang merasa bodoh saja pasti bisa memahaminya. Ini salah satu hal yang paling krusial, Pak. Karena banyak sekali buku-buku tentang berjualan itu, Pak. Kita baru baca berapa halaman aja kepala udah panas, Pak. Udah pusing. Teori-teorinya itu menjelimet gitu. Tapi ini 77 cara di dalam bukunya Pak Danang ini. Semuanya simple banget. Dan kalau kita terapkan, betul-betul penjualan kita pasti meledak, Pak. Terus ini ada lagi yang Pak Danang tulis. Isinya yang ringan, bisa langsung Anda praktikkan. Teori hanya disertakan di mana Anda perlu enak toh. Yang penting hasilnya adalah sukses berjualan. Ini yang paling pentingnya, Pak ya. Kita kalau baca buku tentang cara berjualan, setelah baca kepala kita, otak kita jadi pusing. Penjualan tidak terjadi, untuk apa? Benar gak Pak Danang? Tetapi betul. Kalau bukunya Pak Danang Priyadi ini, kalian teman-teman harus beli. Semua di dalam ini, seperti yang Pak Danang tulis, orang bodoh saja pun bisa memahaminya. Dan setelah membacanya, Anda pasti sukses berjualan. Makanya dikasih judul 77 cara bodoh berjualan. Pak, kenapa sih Pak Danang Priyadi mau memakai nama 77 cara bodoh? Terus berapa lama Pak Danang bisa mengumpulkan 77 cara bodoh ini, Pak? 70 cara berjualan yang luar biasa nih. Berapa lama Pak Danang bisa kepikiran, bisa menuliskan kiat yang luar biasa nih, Pak? Silakan, Pak. Jadi prosesnya ya 77 itu angka 7 itu angka sempurna. Kita kadang-kadang nawarin sekali, 2 kali, 3 kali sudah. Belum sampai 7 kali sudah menyerah. Nah, ada anak di Gramedia Kelapa Gading jual tas.
Dia nawarin pertama nggak kena, kedua nggak kena, ketiga nggak kena, keempat, Pak tinggal satu, kalau nggak dibeli nanti Bapak nyesel. Langsung beli. Wah, dia langsung, Pak Danang, keempat kalinya bisa, bener Pak Danang. Jadi kalau kita belajar dari Kolonel Sanders aja, si kakek tua yang KFC itu aja, itu nawarin produknya sampai 1.007 atau 1.009 kali. 1.000 loh. Coba, kalau dia berhenti di 1.000 kali, maka kita nggak kenal KFC. Ya. Atau lebih sadisnya itu Thomas Alva Edison. Mencoba menemukan lampunya saya puluhan ribu kali. Kita berapa kali nawarin, sudah langsung putus asa. Nah itu dia. Di sini juga ada ilmunya Billy Lim, motivator dari Malaysia. Dare to fail, dare to succeed. Kalau kita itu gagal menawarkan, kita coba. Nah, itu. Lalu, angka soal menulis buku. Jadi, saya sejak awal masuk Gramedia, tahun 90, orang sudah bilang, namanya almarhum Mas Haryono yang nulis Kamus Penemu. Tulis buku dong. Lihat dari mana saya bisa nulis buku. Saya nggak bisa nulis buku. Waktu saya menjadi manajer area di Jogja, dan DIY, dan Jateng, itu ada penulis dari Jakarta, Pak Sulaiman Budiman, Golden Wisdom yang udah ditulis, dicetak ulang 3 kali juga. Ayo saksikan ini manajer kita di dalam 3 tahun bisa menulis buku. Tapi ya lewat aja. Tahun 2005, waktu saya mengadakan pameran di Bentara Budaya Jakarta, ada seorang anak UI, lulusan komunikasi Indonesia, namanya Ayu Widya. Itu kalau lagi jaga pameran, kalau lagi kosong, dia ngoret-ngoret buang tempat sampah. Karena dia cantik, ya saya lihat coba tulisannya apa. Wah keren, saya bilang. Sayang kamu bisa nulis novel. Kamu bisa menulis kisah kamu masuk kampus, digodain kakak kelas kamu misalnya. Akhirnya muncul novel yang pertama, CLBK bikin repot. Lalu akhirnya apa mas? Akhirnya dia bisa menulis 14 novel. Satu novelnya juara menulis lomba novel tingkat nasional yang diadakan oleh Bentang Yogyakarta. Satu bukunya lagi dibawa ke pameran buku di Frankfurt, pameran buku terbesar di dunia. Lalu dia juga nulis 9 buku anak, namanya dengan nama samaran Aldora. Nah, dia akhirnya ngelihat saya, Pak, lu nyuruh gue nulis buku. Mana tulis lu? Lu banyak ngomong. Sekarang lu duduk diem, gue rekam. Jadi saya ini istilahnya kebonyu subudal dalam bahasa Jawa. Ini anak-anak ya belajar dari itu. Tapi saya mungkin dengan teman-teman, terima kasih ya Mas Boy, Mas Thomas yang pada berkumpul kayak begini ini namanya juga mau belajar. Dari mungkin saya yang kecil, yang masih muda. Ya, tapi saya di Gramedia udah 30 tahun ya di pemasaran. Ya, Malcolm Gladwell dalam bukunya Outlier menyampaikan, orang dikatakan pakar atau ahli kalau sudah bekerja 10 tahun di bidang yang sama. Saya 30 tahun Mas di bidang pemasaran penjualan. Dari staff sampai menjadi National Sales Manager. Bahkan kalau pusat serat sini bisa jadi direktur. Ya, sudah travel juga, Anaconia Travel. Ya, itu artinya apa? Saya lebih dari ahli karena 30 tahun 3 kali lipat. Atau dikatakan kalau punya 10.000 jam terbang. Saya keliling dari Sabang sampai Merauke 30 tahun pasti udah lewat itu puluhan ribu jam terbang itu. Jadi terima kasih, nggak salah juga saya diundang sebagai pakar di sini, yaitu pakar penjualan. Nah itu sebentar lagi mungkin tanya apa lagi, silahkan. Pak Danang, ini kan 77 cara ini betulnya saya lihat semua Pak ya, saya baca itu, waduh semua simple banget, tapi ngena gitu Pak ya. Mungkin saya bisa, mungkin teman-teman yang masih belum ini ya, yang belum pernah baca bukunya Pak Danang, saya kasih beberapa contoh seperti ini. Berjualan bukan berdebat. Nah, jadi banyak tips-tips yang sangat simple kan, tapi kita nggak ini ya, nggak kepikiran selama ini, nggak kita pakai seperti persilakan bagi yang mau lihat-lihat saja. Kadang-kadang kan kalau kita berjualan itu kadang kita lihat ini orang ini hanya lihat-lihat saja nih, nggak membeli nih. Kita udah mulai jutek gitu kan, wajah kita udah mulai tidak ramah, padahal itu salah Pak. Jadi di bukunya Pak Danang ini diajarin kita harus gimana, dan itu betul-betul hal-hal yang sangat simple tapi bisa betul-betul membuat kita sukses berjualan seperti ini. Sapa semua customer. Jadi sering kita kadang ada customer masuk, kita biarin saja, tidak kita sapa. Betulnya ini semua simple. Tapi kalau kita terapkan, hasilnya itu saya yakin luar biasa. Pak, dari seperti yang ini Pak ya, 77 cara bodoh berjualan ini. Pak Danang sendiri, kiat-kiat apa saja yang selama ini Pak Danang rasa sangat jitu untuk membantu meningkatkan penjualan supaya teman-teman yang hadir di
IG Live Tanya Mentor malam ini bisa walaupun mereka belum baca, tapi mereka tahu dari buku ini ada kiat-kiat khusus yang luar biasa yang bisa mereka terapkan, Pak. Dan mudah-mudahan mereka setelah IG Live malam ini mereka ke Gramedia mencari buku ini ya, 77 cara bodoh berjualan. Silakan Pak Danang. Kiat-kiat apa saja yang Pak Danang rasa sangat jitu, Pak? Yang sekarang banyak ini, jadi nanti bila bisa pesan lewat Mas Agus atau itu lewat Danang_Priadi27. Jadi ini sekarang 100.000, nanti sampai Medan udah termasuk ongkos kirim dan tanda tangan penulis ya. Bisa lewat Mas Agus atau lewat saya ya. Jadi ini yang lebih gila tadi Mas Agus menyampaikan. Sapa semua orang. Kalau kemarin saya nggak menyapa Mas Agus, nggak bisa kita ketemu. Itu salah satu contoh konkret dan bukti nyata ini Mas Agus ya. Jadi ini nyata. Lalu yang lebih gila ini, kalau semua merasa susah jualan, ini dengan doa Mas, luar biasa. Saya kasih pengalaman di Jogja ya. Di Jogja itu ada namanya Adi, itu adalah supervisor di Gramedia Sudirman Jogja. Saya sampaikan, kalau kamu nggak bisa jualan, kamu berdoa. Do the best. Kamu kerja sempurna, Tuhan akan menyempurnakan. Kamu kerja yang terbaik, Tuhan akan menyempurnakan. Nah, saya sampaikan, kamu teori 2 jam, habis ini praktek 2 jam, tapi jam 10-12 teori, 12 sampai jam 2 harus bisa. Wah, itu sales dari supervisor dari Gramedia Jawa Tengah loh, Jogja, Solo, Semarang. Si Adi ngikutin apa, Mas? Ngikutin cara paling bego saya, berdoa. Jadi yang lainnya begitu jam 12 langsung makan, langsung jualan, kan isoma itu. Ya, istirahat, sholat, dan makan gitu. Si Adi pilih sholat dulu. Tahajud dulu. Tapi apa kesaksiannya setelah selesai jam 4? Ada yang bisa jualan 300, 500, 800, bahkan yang jago di situ 1.540.000 Mbak Wiwin. Tapi si Adi mengatakan apa? Aku ikut Pak Danang. Aku berdoa dulu. Sholat zuhur, kepala saya enteng langkah saringan. Kalau saya jual buku selama 1 jam, 2 jam, 1 juta susah. Tetapi saya jual barang yang lain. Jual pernik-pernik, dapat 500.000. Lalu akhirnya dia jual tentang musik, itu dapat 5 juta. Akhirnya apa? Dia mendapat 5,5 juta dalam waktu 2 jam. Targetnya hanya 1 juta. 550% dengan doa. Nah, ini Mas Agus. Maka ini semua saya kira bisa melakukan. Wah, terima kasih. Dari Aceh, saya sudah berkunjung ke sana. Jadi saya sudah keliling dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa Aceh. Ada gulai itiknya. Sama itu jus mangga, pepaya dan timun. Saya paling senang di sana. Lalu juga abon sapi itu. Ini Pak Eriadi dari Aceh ini salah satu teman dan mentor, host juga di Tanya Mentor ini, Pak. Jadi salah satu teman baik di komunitas kita, seorang yang sangat baik sekali, seorang yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti bisa kenalan lebih jauh dengan Pak Danang Priadi ya. Silakan Pak Danang, lanjut ya, Pak Danang ceritanya. Nah, doa ini kalau tadi hanya 1, kebetulan Mas. Ini di Cirebon, saya ngasih pelatihan. Ada seorang yang betul dengan doa itu. Jadi ceritanya ada seorang ibu nyari bukunya Jendela Vira Basuki. Hari gini udah jarang buku itu. Jadi caranya berdoa. Tuhan tunjukkan bukunya Vira Basuki. Lalu dia lihat komputer, tinggal 1 Mas. Baru tinggal 1, bukaan lagi. Lalu dia doain, Tuhan tolong, kalau pembeli biasanya mau yang masih wrapping, masih rapi. Tuhan biar ibu ini mau beli Tuhan gitu. Lalu akhirnya dia bisa menjual dengan mengatakan, ibu tinggal 1, kalau ibu nggak beli ini, ibu susah nyarinya. Boleh ya Bu? Langsung dia lonjak-lonjak teriak, Pak Danang, betul Pak Danang. Nah, ini yang saya ceritakan di Palembang, Mas Agus. Saat saya ya di Palembang, saya itu memegang boneka untuk contoh jualan. Setelah toko buka, saya lagi duduk di customer service, lalu anak customer service teriak-teriak, Pak Danang penuh berikat, gila mereka yang dipegang Pak Danang, dibeli oleh Bapak dan anaknya, dia nggak mau boneka yang lain kecuali yang dipegang oleh Pak Danang, gila ini, Tuhan beserta Pak Danang. Artinya gini ya, sekali lagi saya ulangi, do the best and make God do the rest. Kita semua pasti bisa berdoa, jadi kalau kita tidak mampu apapun, kita berdoa pasti. Nah, pengalaman saya tentang Medan, tahun 2008, sebelum saya pindah ke Jogja 2009,
pertengahan tanggal 31 Desember sebelum saya pindah ke Jogja, target saya kurang. Tapi saya telepon ke Gramedia Medan supaya pesan kamus saat itu di Aceh lagi banyak pembangunan. Saya minta supaya beli kamus Inggris Indonesia 1000 karena mereka perlu pendidikan untuk kamus itu. Dan saya lihat saat kunjungan di Aceh, kamus saya terpajang bagus di sana. Akhirnya apa, Mas? Di saat terakhir, hanya setengah hari, biasanya orang sudah mau tahun baruan, orang sudah loyo, saya tetap semangat. Dan saya bisa mencapai target 102% sumbangan 2000 kamus dari Gramedia Medan. Jadi kita harus selalu semangat. Makanya selalu kalau bilang semangat, semangat pagi. Maka karena dengan berdoa itu ada antusias, di dalam teos Tuhan. Kalau Tuhan spiritnya ada di dalam diri kita, siapa berani melawan? Karena Tuhan yang bekerja dan bukan kita. Itu contoh yang konkret di Medan, di Palembang, di Cirebon, dan di Jogja, dan di mana-mana. Di Aceh, sama saja. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Terus ini ada beberapa lagi yang saya lihat di tips-tips yang Pak Danang ajarkan di dalam bukunya. Abaikan kelemahan produk, fokus pada kekuatannya. Nah, itu kira-kira gimana itu, Pak? Nah, ini contoh buku yang ini, 77% Jaga Berjualan. Ini di Gramedia Grand Indonesia, saat itu ada seorang ibu nyari buku tentang abjad dan huruf dan angka. Saya tunjukin yang bahasa Inggris. Kalau saya jualan sekalian yang mahal. Itu caranya. Supaya duitnya banyak, targetnya tepat tercapai. Tak tunjukin harganya 152.000. Ibunya bilang apa? Mahal amat. Oh ya kalau gitu sekalian aja belajar abjad dan huruf biar otak kiri otak kanan seimbang. Jadi 2 buku 34.000. Amat mahal. Oh tidak Ibu. Hanya 34.000 kalau ini membuat otak kiri kanan seimbang. Anaknya pintar jadi manajer gimana Bu? Enggak mau. Ya udah jadi direktur. Enggak mau. Ya udah jadi owner. Oke Bu. Anaknya jadi owner. Baik. Hanya dengan 304.000 anak Ibu menjadi owner. Ibu mau mobil tipe apa, warna apa dibeliin, mau rumah tingkat berapa dibeliin, masih mahal Bu, hanya dengan 34.000. Lalu ibunya geleng-geleng dan berkata, pinter ya kamu. Langsung, Mbak ini dibayar Mbak, kasir. Apa artinya? Kita kasih overview ke depan. Jadi jual manfaatnya, benefitnya, bukan fake barangnya. Orang sering konsentrasi pada barangnya, bukan manfaatnya. Contoh yang ekstrim lagi, satu, di Ambasador. Ada seorang anak yang jual sepatu, Mas Agus. Kalau 17-an kayak gini biasanya diskon 50%. Yang 1 juta menjadi 500.000. Lalu ada yang baru datang 1,5 juta, new arrival. Ibunya bilang, aku mau yang baru datang tapi yang oh nggak bisa. Nah tadi Mas Agus bilang, kita boleh menang debat, kalau dia nggak beli kita kalah. Nah yang satu ini mengatakan bahwa tidak ada diskon, sementara ibunya, ya maaf ya umumnya wanita kan tidak diskon. Kalau ngeyel-ngeyelan terus nggak akan terjadi. Saya lihat yang lucu Mas. Saya bilang apa? Lalu saya bantu jualan. Saya itu orang gila kok. Bukan barang saya juga istirahat orang susah tak bantu aja gitu kan. Lalu bilang, Ibu, maaf ya Bu ya. Saya lihat tadi Ibu itu memakai sepatu kelihatan keren. Nah kalau Ibu nanti pakai sepatu ini untuk jalan-jalan di depan rumah Ibu atau di taman dekat rumah Ibu, itu apa? Ibu akan kelihatan sehat dan cantik. Kesehatan dan kecantikan ini mahal harganya Ibu. 1,5 juta berapa sih Bu bisa buat sehat dan cantik? Lalu tanya ibunya itu, kamu siapa? Ya saya sales juga Ibu gitu loh. Latar belakang kamu apa? Saya filsafat, tapi saya juga kuliah di S2 Atmajaya, saya magister manajemen jurusan marketing itu. Kamu pinter kamu jualan gitu loh. Ini kalau kamu mau latihan lagi ke tempat aku, ternyata dia direktur pelatihan psikologi Mas. Direktur pelatihan psikologi. Lalu akhirnya Ibu tuh membeli sepatu. Saya jual bukan sepatunya, bukan harganya, tetapi kesehatan dan kecantikan. Nah, yang satu lagi, satu contoh, ya. Waktu pagi-pagi di Gramedia di Puri Indah, Jakarta, ada seorang bapak masuk toko buka jam 10 beli koran. Kalau anak-anak tahu ya biasa ya, pegawai apa itu beli koran gitu kan ya, karyawan gitu loh. Ya udah kekasih didiemin anak-anak, saya lari. Bapak mohon maaf, hanya beli koran aja Pak. Ada yang lain yang perlu saya bantu Pak. Kaget bapaknya. Kamu siapa? Kamu manajernya. Karena saya beda dengan jaring. Jadi orang kan kelihatan kita dari apa yang kita lakukan. Enggak Pak. Saya yang bantu jualan di sini. Atau kamu dari pusat? Oh iya Pak, saya dari pusat. Saya membantu ngajarin jualan di sini. Kamu seorang pemimpin yang hebat. Yang mau turun. Yang mau ngasih contoh langsung jualan. Oke, kamu jual apa? Saya juga kaget Mas ditanya mendadak. Tapi saya selalu ingat. Ada best seller, ada new arrival, ada recommended, ada top 10. Saya tunjukin top 10.
Akhirnya beli beberapa buku. Coba, buku berapa itu dibandingkan koran, udah puluhan, ratusan kali lipat atau ribuan persen itu jualannya. Tapi bukan di situ, Mas. Apa yang dia katakan? Ini, kamu kalau mau belajar di tempat aku. Siapa dia, Mas? Dia direktur pemasaran. Jadi direktur pelatihan marketing. Jadi saya, Mas Agus, ada puluhan sampai ratusan sertifikat, saya gratis dikasih, yang biasanya aja 4-5 juta. Sampai di Dale Carnegie itu saya gratis dengan pembayaran 4,5 juta, sehingga saya dapat julukan The Highest Award for Achievement, juara 1 dalam Public Speaking and Human Relation yang ditangani oleh Presiden dan Vice President Instruction Dale Carnegie, Amerika Serikat, 15 Agustus tahun 1995. Keren, keren, keren. Waduh, ini betul-betul Pak Danang Priadi ini bukan hanya sekedar penulis yang gimana ya, yang punya teori, Pak. Banyak kadang-kadang, Pak, gini, Pak. Penulis itu pengarang buku itu mereka ngerti teorinya. Makanya mereka tulis buku dan mereka masukkan dalam suatu buku. Tapi semuanya dalam bentuk teori, dalam bentuk hal-hal yang belum mereka praktekkan. Sedangkan kalau Pak Danang Priadi ini enggak, semua hal yang Bapak tulis dalam buku Pak Danang itu memang Bapak praktekkan setiap harinya gitu, Pak ya. Dan Bapak terus juga Pak Danang Priadi terus memberikan contoh kepada teman-teman di Gramedia, ke teman-teman marketing lainnya. Walaupun itu si sales, si marketing itu bukannya tim Bapak juga ngajarin ke mereka gitu, membantu mereka. Ini betul-betul hal yang satu contoh lagi. Silakan. Jadi ada anak jualan tas. Ya, ada anak jualan tas. Saya perhatikan aja, saya senang bantu-bantu orang. Terus itu ya biasa kalau 17-an mau lebaran kan ada diskon-diskon. Ini Bu, tas ini diskon 50%. Ini tinggal 1 dari 780 menjadi 390. Terus ibunya bilang, "Ini diskonnya sampai kapan?" "Sampai akhir bulan, Bu." Ya udah kalau itu aku nunggu gajian, kan gajian biasanya akhir bulan kan. Udah, habis kan? Saya gatel, Mas, saya maju. Terus, "Ibu, mohon maaf, Ibu. Ibu ini tinggal 1, Bu, tas ini. Kalau Ibu nggak beli sekarang, Ibu nanti nyesal kalau dibeli oleh orang lain." Ibu pernah nggak mengalami penyesalan sampai sekarang? "Oh iya, kemarin saya mau beli koper. Tak tunggu seminggu akhirnya dibeli orang." Ibu, yang namanya penyesalan itu dibawa sampai sekarang, bahkan sampai mati. Jangan menyesal sampai 2 kali lagi, Ibu. Sekarang Ibu nggak makan siang, Ibu amal buat anaknya, Ibu tambah langsing, tapi anaknya juga gembira karena Ibu. Apa yang dia bilang, Ibu? Ibunya bilang itu, "Kamu pinter ya, Mas, tulis bonnya, Mas." Nah, anaknya kaget itu. Bapak ini, jadi orang sering konsentrasi pada diskon ini pada barang, tapi tidak melihat sisi yang lain, fact and benefit yang nggak terpikirkan itu. Yang bagi saya itu mudah, bagi orang lain itu susah. Nah, ini betul yang Mas Agus sampaikan, ini semua dari praktek saya di lapangan dan bisa diterapkan dalam bidang apapun. Saya pernah kok juga di MLM dalam 3 bulan jadi good manager, 21%, dapat motor, gaji saya waktu tahun 90-an 5 itu 500, saya bonusnya 1,5 sampai 2,5 juta. 200-300% dari gaji saya. Itu sama di asuransi. Saya hanya jualan 1 aja sudah 125% dari gaji saya. Itu semua tambahan-tambahan dari gaji pokok. Jadi kalau kita mau, ya, Allah bisa karena biasa. There are many ways turun. Banyak jalan ke Roma. Apalagi lewat buku saya ini yang mudah ini. Bisa untuk jual apapun. Mantap. Teman-teman yang hadir di Agiles Tanya Mentor malam ini, wajib beli ini, 2 buku ini. 2 buku yang luar biasa. Kalau udah baca 2 buku ini, saya yakin kemampuan teman-teman untuk berjualan pasti meningkat pesat. Karena 2 buku ini bukan berisi teori-teori, tapi berisi ilmu-ilmu praktek yang sudah dibuktikan oleh Pak Danang Priadi sendiri. Pak Danang. Satu contoh, Mas Agus. Satu contoh lagi. Oke, silakan. Pagi-pagi, ya. Pagi-pagi di Gramedia, Grand Indonesia, ada bule masuk. Anak-anak lari. "Pak Danang, ada bule-bule, Pak." Lalu saya tanya, "What I can do for you?" Lalu akhirnya apa? Dia nyari buku, ya, nyari buku yang warna merah, ya, Napoleon Hill, From Good to Great. Buku itu nggak mungkin 170 dalam bahasa Inggris. Tadi saya bilang saya tunjukkan buku 7 Habits. Orang Indonesia nggak suka baca buku. Kalau suruh baca bahasa Inggris, orang baca aja nggak suka, bahasa Inggris lagi. Lebih baik yang bahasa Indonesia. "Do you have 170 piece?" Meskipun saya nggak lihat, saya bilang, "Yes, I have."
perkara nanti nyarinya, pokoknya yes dulu. Lalu akhirnya cuman ada sekitar 100-an. Kita telepon Matraman, untung ada. Can you deliver to Kuningan Plaza at 1 o'clock? Yes, I can. Karena jam 10 masih mungkin kan ngirim. Pokoknya yes saja. Tahu nggak Mas? Akhirnya sampai kasir, dia bayar. Itu dalam waktu setengah jam itu 21.800.000. Kasirnya sampai gemetaran. Pak Danang, waduh, baru buka udah langsung 21.800.000. Nah ini artinya apa? Kita harus nawarin. Satu contoh yang lain. Di Central Park. Ada Ustadz Yusuf Mansur. Anak-anak teriak, Pak Danang, Ustadz, Mas Danang, Ustadz. Kalau semua orang teriak Ustadz, untuk apa? Saya nggak banyak ngomong. Saya langsung datangi Ustadz Yusuf Mansur. Saya sering lihat di TV. Boleh foto bareng Ustadz, genggam pelanggan. SPGSM, salam sapa, penawaran produk, genggam pelanggan, singkirkan beratan, menutup penjualan. Sudah foto, Ustadz nyari buku apa? Saya tunjukin buku yang Ustadz kita lihat itu. Udah punya semua katanya. Saya suka yang bahasa Inggris. Saya ajak kerah bahasa Inggris. Sudah punya semua. Saya puji dia. Luar biasa Ustadz ini. Semua sudah punya. Tapi saya nggak berhenti di situ. Saya tanya lagi. Ustadz bersama keluarga atau teman-teman. Oh, sama anakku ini, anakku dua sini-sini sedang. Kamu makan permen aja. Sana, sama Om Danang cari buku. Karena Ustadz ini banyak duitnya, pinter bahasa Inggris. Anaknya tak ajak buku yang bahasa Inggris. Dinosaurus, Rex, Stegosaurus. Yang satunya tebal besar 170.000. Sehingga masing-masing dua anak, dua buku jadi 4 buku aja sudah 680.000. Lalu saya tanya, ada mama di sini? Oh itu mama. Oh mama Siti cantik sekali. Mama, Ustadz pinter bahasa Inggris. Ustadz pinter bahasa Inggris. Ibu juga harus belajar bahasa Inggris. Ada kamus Inggris, Indonesia Inggris. Ada conversation. Boleh ya ibu ya? Akhirnya sama alat-alat sekolah anaknya 3 tas, 2,5 juta. Coba kalau tadi ikut-ikutan aja, Ustadz, mana ada uang 2,5 juta? Itu contoh yang gampang aja. Luar biasa, luar biasa. Waduh, memang kalau dengerin kisah-kisah sukses dari yang dilakukan Pak Danang sehari-hari di Gramedia terutama ya, itu mungkin bisa beberapa hari kita nggak habis dengarnya, karena kisah sukses penjualannya itu memang betul-betul sangat banyak sekali. Makanya Pak Danang ini dinamakan King of Active Selling. Jadi beruntung sekali malam ini kita bisa belajar dari Pak Danang Priadi. Pak, ngomong-ngomong sampai sekarang udah berapa buku yang Pak Danang terbitkan ini Pak? Yang ini dalam 1,5 tahun cetak ulang 5 kali, sudah terjual 10.000 eksemplar. Menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang ini hanya dalam 1,5 tahun udah cetak ulang 2 kali, ya. Itu terjual 5.000, yang tadi 10.000 eksemplar. Nah ini yang baru muncul, ini yang terbaru, 77 cara bodoh hidup bahagia. Nah saat-saat pandemi seperti ini cocok ya. Kita bisa bahagia kalau kita bisa bersyukur sama Tuhan, kalau kita bisa menerima apa yang ada. Kalau mengenai yang sekarang ada 5 yang siap lagi, sekarang yang sedang ditulis mau diselesaikan adalah 77 kesalahan sales dan solusinya. Termasuk tidak aktif, kurang senyum. Karena dari Cina itu satu buku itu isinya hanya kalau orang mau jualan, resepnya harus tersenyum. Gimana kita mau jualan kalau kita nggak tersenyum? Senyum aja bisa mengundang orang senang, sehingga kita mudah jualan. Atau kalau dari buku Jepang itu seperti anak panah, kalau 1 mudah dipatahkan, kalau 10 susah. Apalagi kalau kita orang Jawa, itu mengatakan kalau 1 sapu lidi gampang, tapi udah jadi sapu susah. Nah itu contoh-contoh sederhana. Mengenai kisah buku ini yang tadi Mas tanyakan, waktu itu yang namanya GM-nya itu mengatakan, ngapain kamu cara bodoh, cara pinter kreatif gitu? Saya bilang, biarin aja. Loh, kayak patung Desemaringen itu bisa jual ratusan kali lipat. Kayak Eloy Saluku puluhan kali lipat. Kamu kok cara bodoh? Ya biarin aja. Karena cara bodoh saya. Dan ternyata justru banyak orang cara bodoh ini cari. Saya pernah itu jualan di Plaza Semanggi. Karena pada makan siang hari saya keluar dari toko. Keluar saya di jalan orang-orang pada makan. Silakan buku saya tuh cara bodoh, tuh cara bodoh. Ada seorang bapak dan 3 wanita yang lewat langsung balik. Saya mau beli buku itu. Buku itu bagus. Loh, bapak bagus dari mana? Cara bodoh. Belum baca. Hanya dengar bodoh aja beli. Dan ternyata presiden direktur, GM, manajer rata-rata mau beli karena bodohnya itu kayak apa sih itu. Dan ternyata praktekkan, wah mereka minta training. Nah ini ya alhamdulillah saya bisa training kemana-mana gitu. Ini karena itu. Jadi kita harus percaya diri. Nah itu ada di dalam ulasan buku ini. Gimana caranya salah satu percaya diri. Gimana orang suka sama kita kalau kita nggak percaya diri. Termasuk percaya produk kita. Semua produk itu bagus.
kita bisa jual. Caranya apa? Cara bodoh saja gitu ya. Makanya ini betul-betul saya yakin banyak sekali penulis ya Pak Danang yang nggak akan berani pakai kata bodoh di bukunya. Ini karena kata bodoh ini sensitif sekali. Kalau orang udah ngeliat, waduh kalau saya baca buku yang ngajarin cara bodoh kan makin bodoh saya. Padahal enggak. Ini kalau buku Sebetulnya ini, bodoh itu di belakangnya ada tulisannya. yes, Itu yes. merendahkan hati, ya. Maka kita melayani harus merendahkan hati. Lalu ini sebetulnya di belakangnya ada cara kreatif, cara inovatif. Contoh misalnya di Gramedia Taman Anggrek, ada seorang bapak saya terangin buku sejarah. Mungkin saya nerangin salah mas. Lalu dia bilang, kamu nggak tahu sejarah, saya ini dosen, saya profesor gitu loh. Lalu akhirnya saya minta maaf. Kita harus merendah. Maaf bapak, kalau gitu terangin buku ini bapak supaya saya nggak salah lagi nerangkan. Setelah diterangkan banyak, nah baru saya jualan. Bapak hebat, pasti koleksinya banyak. Untuk koleksinya banyak, ini pak, ada sepaket pak. Yang ini ada 40, ini satu rangkaian untuk bapak. Oke bapak. Lalu akhirnya dia membeli mas, senilai 45 juta. Dengan cara minta maaf dan merendah. Bahkan menyisakan 5 buku yang besar-besar. Ini besok saya ambil ya, tolong simpan dulu. Kita maaf, kita merendah. Akhirnya hasilnya berpuluh kali lipat. Seperti yang Tun Desem ajarkan itu. Bisa ratusan kali lipat dengan merendah dan melayani. Yes, Maka luar biasa. intinya buku ini mas adalah selling by heart atau heart service. Melayani dengan hati. Atau ya heart service. Kalau hati kita membuat pelanggan senang hatinya, gampang jualannya. Terus saya lihat lagi Pak Danang ini juga selain seorang yang ilmu marketingnya, ilmu salesnya, ilmu berjualannya itu luar biasa. Pak Danang Priyadi ini juga seorang yang punya hati yang mulia. Saya selalu ikutin perkembangan di sosial medianya Pak Danang Priyadi. Sosial media Instagramnya @danangpriyadi27 Pak ya, nggak salah Pak ya. Yes. Yes. Danang_Priyadi 27. Saya sering lihat Pak Danang itu berbagi makanan di pinggir jalan kepada teman-teman yang membutuhkan. Itu saya lihat, waduh ini betul-betul teman saya yang sangat saya kagumi, seorang mentor, seorang guru yang saya sangat hormati, dan punya hati yang begitu mulia. Ini sangat-sangat saya kagumi dan terus kami tiru Pak. Kami juga saat ini sedang menjalankan gerakan traktir satu teman Pak yang berbagi makanan sambil belajar, mengajarkan teman-teman yang menerima makanan itu Pak, supaya mereka setiap kali menerima makanan, setiap kali mereka menerima sesuatu, mereka kami haruskan belajar berbagi kembali Pak, membayar dengan senyuman, dengan doa. Jadi tidak ada ceritanya menerima sesuatu dengan gratis dan lupa gitu. Jadi setiap kita menerima sesuatu, kita harus kembali memberi sesuatu. Jadi sama-sama belajar berbagi. Tadi sore ini Pak, ya gimana? Yes. Tadi sore baru saja Pak Andri Wongso. Yes. Ya. Oh, silakan dulu, nggak apa-apa. Silakan. Yusuf Hamka mengatakan, kalau kamu memberi sedekah pada orang miskin dan kaum duafa, sedekahnya untuk ya berkat bagi mereka. Tetapi doa-doa kaum duafa dan orang miskin menjadi berkat bagi kita. Dia belajar dari kakeknya Buya Hamka yang menyampaikan bahwa kalau kamu punya sesuatu, kamu makan hanya jadi kotoran. Kalau kamu punya barang, terlalu banyak kamu simpan, akhirnya menjadi rebutan, menjadi warisan. Tetapi kalau harta kekayaanmu kamu bagi-bagi, insya Allah dia akan abadi selamanya, bahkan di bawah mati sampai di akhirat nanti. Maka kita harus berbagi seperti Mas Agus bagi, itu sangat mulia dan berkenan bagi Allah. Luar biasa Pak. Waktu itu betul-betul satu masukan lagi yang buat kami makin semangat lagi Pak. Dan memang gerakan ini bisa dibilang Pak, kan ini lagi masa COVID Pak ya. Masa COVID ini betul-betul banyak sekali teman-teman di gerakan ini juga, termasuk saya pribadi, saya kan bisnis utama saya di bisnis travel Pak. Itu terkena dampaknya yang luar biasa. Jadi mungkin kalau bisa dibilang, kalau kita berfokus pada masalah, berfokus pada bisnis yang lagi jatuh, masalah COVID ini nggak selesai-selesai, mungkin bisa buat diri kita itu stres banget Pak. Kita bisa sedih, bisa drop semangatnya. Tapi kami enggak, kami berfokus gimana caranya bisa sama-sama memberi kebaikan, gimana sama-sama belajar berbagi.
Itu malahan selama COVID ini walaupun bisnis drop, tapi hati itu kayaknya lebih bahagia daripada masa-masa sebelum COVID ini, Pak. Pada masa itu bisnis lagi lancar, penghasilan lagi bagus. Masa sekarang ini malahan semakin bahagia, Pak. Karena dari berbagi, Pak. Dengan kita berbagi itu betul-betul hati itu bisa rasanya senang banget, bahagia banget. Dan saya lihat Pak Danang, silakan. Adam Grant dalam bukunya itu menulis buku Give and Take. Jadi kita memberi dulu akan mendapat. Nah, saya punya kisah yang dari teman saya yang pernah ke Medan, rumahnya di Pekanbaru, itu Ipo Santoso. Pada waktu dia pertama nulis buku Marketing with Love, dia promosi kemana-mana, ke radio, lalu ke toko buku, itu dia belum berhasil. Tetapi saat dia lagi menunaikan umroh ke Tanah Suci, ke Mekah, Ustadznya mengatakan, coba kamu bagi yang kamu punya, kamu akan datang banyak. Akhirnya bukunya 7 Keajaiban Rezeki itu bisa ya laku sampai berpuluh-puluh ribu dan dapat 1,5 M. 1,5 M royalti dibagi untuk kaum duafa dan kaum miskin. Akhirnya sekarang dia bisa kemana-mana, ya. Tapi yang penting kemarin terakhir Mas Agus saya ketemu dia. Dia mengatakan apa? Pak Danang, ini saya punya mobil FX atau apa semacam CR-V itu. Nomornya B, ya, kan 7 Keajaiban Rezeki, 7 ya, RZK, pokoknya Keajaiban Rezeki. Pak Danang saya punya 2. Yang satu akan saya sumbangkan untuk kaum duafa, untuk yayasan yatim piatu yang punya ambulans, supaya kalau mereka ada kejadian saya itu. Akhirnya apa Mas Agus? Setelah dia berikan, sebulan lagi ketemu, dia bilang apa? Mas Danang, saya sudah dapat gantinya mobil yang saya berikan bulan lalu. Nah, itu yang seperti Mas Agus sampaikan. Kalau kita berani memberi, maka Allah juga akan memberikan. Seperti talang air yang besar, kita akan diberi besar. Kalau kita mau ngasih besar, dapatnya juga besar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu Mas Agus. Waduh, betul. Saya setuju banget apa yang Pak Danang bilang. Ini yang betul-betul selama hidup saya ini pun saya banyak sekali mempraktekkan hal-hal seperti ini, Pak. Kita kalau berusaha terus berbuat kebaikan, itu jalan rezeki kita itu pintu rezeki kita itu dibuka sangat lebar sekali dan kebahagiaan kita itu jadi jauh lebih luar biasa. Pak Danang, mungkin waktunya saya sudah tidak terlalu banyak. Apa mungkin Pak Danang ada tips-tips marketing lainnya yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang hadir di IG Live malam ini? Ataupun mungkin Pak Danang bisa kasih sedikit masukan gimana sih caranya bisa mengarang buku-buku yang bestseller. Tapi sebelumnya gini Pak, saya mau baca dulu. Ini ada satu komen yang luar biasa. Tunggu ya. Ini ditulis oleh Boy Sang Anak Perantau. Boy Sang Anak Perantau. Pak Danang memang tak ada duanya karena sering beri memotivasi, menyemangat seluruh karyawan dan pimpinan dari karyawan Exgo BP Makassar. Wah, ini pendukung Pak Danang ini dia mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Danang nih. Memang ya patutlah kita patut berterima kasih sekali kepada Pak Danang Priadi karena seperti saya sendiri, saya yang di Medan bisa beruntung sekali punya kesempatan ketemu Pak Danang, disemangati oleh Pak Danang, diberi motivasi, diberi masukan-masukan oleh Pak Danang sehingga saya akhirnya bisa menerbitkan buku saya yang pertama walaupun masih kolaborasi dengan 9 penulis, tapi saya yakin dengan nanti saya akan terus belajar dari Pak Danang, saya yakin saya juga akan bisa menerbitkan buku yang atas nama saya sendiri dan saya juga akan belajar bagaimana caranya bisa menerbitkan buku bestseller seperti Pak Danang. Oke Pak Danang, silakan lanjut Pak. Silakan. Oke. Burung akan berkumpul dengan bulu yang sama. Teman-teman yang Mas Boy, terima kasih atas apresiasinya ya dari Makassar ke Medan, Makassar Medan. Burung akan berkumpul di tempat yang sama. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus kumpul dengan orang sukses. Kalau Anda ingin optimis, Anda harus kumpul dengan orang optimis. Anda ingin tulis saja pengalaman Anda. Anda ingin tahu cara menulis gampang, Anda ingin cara jualan gampang, beli dan baca buku saya. 2 buku cuma 200.000 tapi hasilnya bisa miliaran. Do the best and may God do the rest. Bekerja yang baik, Tuhan menyempurnakan. Salam Danang, datang untuk menang. Salam. Wah ini
apanya Pak Danang ini, salam Danang, datang untuk menang. Jadi betul-betul itu suatu slogan yang saya juga sangat suka, datang untuk menang. Jadi Ini ada teman-teman, kisahnya Mas Agus. nah silakan. Waktu SD saya juara 1. Waktu SMP saya juara 1 lomba matematika dari 7.000 orang. Waktu SMA saya juara 1 lomba menulis naskah drama radio dari 40 orang. Waktu kuliah saya juara 1 dari 30 orang di Atmajaya Jakarta. Dan waktu ikut lomba pidato melawan direktur dan manajer saat itu saya jadi hanya sales aja. Saya mengalahkan 40 orang manajer direktur. Saya dapat gelar Highest Award for Achievement yang ditandangani Presiden dan Vice President Instruction Dale Carnegie Amerika Serikat. Waduh, prestasi Pak Danang ini betul-betul. Tapi teman-teman mungkin nggak akan, mungkin kalau belum betul-betul kenal Pak Danang, belum baca bukunya Pak Danang, mungkin nanti ada yang bilang, ah ini Pak Danang nih membual aja nih, ini bilang sampai kehebatannya seperti ini, seperti ini. Jadi untuk membuktikannya teman-teman, beli buku yang dikarang oleh Pak Danang, baca bukunya, dan kalian akan tahu, kalian akan yakin bahwasanya apa yang dikatakan oleh Pak Danang, kehebatan-kehebatannya itu bukan bullshit. Itu betul-betul semua adalah suatu prestasi yang nyata dan sudah dipraktekkan. Dan memang saya sendiri, karena saya sudah baca, saya sudah tahu kehebatan Pak Danang, makanya saya sangat senang sekali bisa mengundang Pak Danang untuk berbagi di Tanya Mentor malam ini. Jadi waktunya saya lihat sudah hampir habis. Saya ucapkan terima kasih Pak Danang, terima kasih sebesar-besarnya karena mau berbagi kisah, berbagi tips-tips cara berjualan di Tanya Mentor di Ajiras Tanya Mentor malam ini. Kita akan terus berkomunikasi. Saya akan terus belajar dari Pak Danang. Saya akan terbitkan buku saya atas nama saya sendiri dan saya akan buat buku bestseller juga. Saya janji ke Pak Danang. Teman-teman yang hadir di Ajiras Tanya Mentor malam ini, ingat beli buku Pak Danang, baca, dan saya yakin Anda akan mendapatkan manfaatnya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Tanya Mentor malam ini. Ingat, 77 cara bodoh berjualan oleh Pak Danang Priadi. 77 tanya jawab cara bodoh berjualan. Harus dibeli, wajib dibeli. Pak Danang, sampai jumpa lagi. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bye-bye. Mas Agus dan teman-teman Bye-bye. semua. Bye-bye. Salam Danang, datang untuk menang. Yes.